Ada orang yang subhanallah fanatiknya kelebihan, over. Ada orang bertato azan, diomongin, emang gak ada yang lain? Kok yang bertato sih yang azan? Masih mending yang bertato azan daripada yang tidak bertato tidak sholat. Benar gak? Yang bertato azan berarti dia taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil khalaq alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan litasmimi makarimil akhlaq walladzi amarna bil ittifaq wa nahana 'anil syiqaq wal iftiraq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumit talaq wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami ala al-itlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa baladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba as-safi al-haniya wa hamiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati as-sayyikh Ibn Atta'illah as-Sakandari, summa ila hadrati Syekhi Al-Habib Umar bin Hafid, Syekhi Abu Yagam Rawi Caturtusi wa jami masyayikhi wa masyayikhihim, khususan ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Abdul Karim Tanara wa ila hadrati Syekh Naiman Daya wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhi wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah fi ghamidi amillah ghafarallahu lahum wa yuni darajatihim wa adalaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaitha karamatihim syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dimaskun, saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya muliakan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya
ditambahkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin malam Rabu awal bulan, yaitu kitab Tajul Arus. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan taufik serta petunjuk kepada kita untuk mempelajari kitab ini, maka kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Syafaqallah. Di sini kita telah sampai pada pasal berikutnya, yaitu tentang ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Ahlus sa'adati wa ahlus syaqawati. Ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, wa ahlus syaqawah, dan orang-orang yang celaka. Siapakah mereka itu? Bagaimana ciri-cirinya? Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam fasal sebelumnya telah menjelaskan kepada kita tentang bahaya daripada penyakit hasad, bahaya penyakit dengki atau iri. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita siapakah ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Apakah kita termasuk kelompok ahlus sa'adah atau sebaliknya? Siapakah mereka ahlus sa'adah dan bagaimana ciri-ciri ahlus syaqawah? Jadi sekali lagi, ahlus sa'adah adalah orang-orang yang bahagia, sedangkan ahlus syaqawah adalah orang-orang yang celaka. Syattana baina ahli sa'adati wa ahli syaqawati. Sangat jauh berbeda antara ahli sa'adah dan ahli syaqawah. Fa ahlus sa'adati, adapun ahli sa'adah, idza ra'au insanan, jika mereka melihat seorang manusia, ala maksiatin, berbuat maksiat, angkaru, maka mereka akan mengingkarinya, alaihi, atas si pelaku maksiat tersebut, fid dhahiri, secara dhahir. Secara dhahir akan diingkari, akan dinasihati, ya, dengan tahapan nahi mungkar yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah, ya. Ya, pertama adalah dikasih tahu dulu, mungkin orang ini belum tahu bahwa yang dilakukannya adalah maksiat atau kemungkaran. Dikasih tahu dulu bahwa ini adalah maksiat, ini adalah haram, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh menurut syariat, begitu. Kalau dia sudah tahu, baru kita larang dia untuk melakukan hal tersebut dengan menyebutkan ancaman Allah bagi pelaku kemaksiatan itu dan lain sebagainya. Jadi ahlus sa'adah itu kalau melihat seseorang yang berbuat maksiat, maka secara dhahir mereka akan mengingkari, ya, maksiat apapun itu, baik yang dilakukan oleh orang lain, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Seandainya itu maksiat, akan diingkari, akan dinasihati. Ya, seperti kemarin, ya, malam tahun baru banyak yang bermaksiat, ya, hiburan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan tidak berbicara tentang masalah itu. Kita suarakan bahwa memperingati tahun baru Masehi secara berlebihan adalah dilarang secara syariat.
Berlebihan maksudnya adalah dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengisi malam pergantian tahun dengan zikir dan istighosah, ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Bukan memperingatinya, tapi mengisi waktu luang dengan zikir dan istighosah, dengan berdoa, ini adalah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Islam, oleh agama kita. Secara zahir Ahlus Sa'adah akan mengingkari. Siapapun pelaku kemungkaran itu akan diingkari. Wada'au, nah ini lahu fil batin, dan mendoakan, dan mereka mendoakannya fil batini, di dalam hati, di dalam kesendirian. Jadi mungkin di depan orang kelihatannya kayak apa ya, kayak marah begitu ya, ingkar terhadap kemaksiatan, tapi di belakang mendoakan, ya, di belakang itu minta kebaikan kepada Allah agar Allah menurunkan hidayah kepada si pelaku maksiat. Itulah Ahlus Sa'adah, ya. Nah, kira-kira Ahlus Sa'adah zaman sekarang banyak apa sedikit nih? Sedikit. Mungkin ingkar secara zahir banyak ya, tapi mendoakan secara batin ini yang sedikit, ya. Kadang-kadang kita banyak ngeluh doang. Oh, fulan bin fulan susah dinasihatinnya, tapi nggak pernah didoain. Ya, jangan dulu ngeluh susah dinasihatin, jangan dulu ngeluh nggak bisa dinasihatin, jangan dulu ngeluh nggak pernah nerima kalau dinasihatin. Doakan dulu dong. Nasihat disertai dengan doa, ingkar disertai dengan doa. Itulah Ahlus Sa'adah. Wa ahlus syaqawati, sedangkan ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, yungkiruna alaihi, mereka mengingkari juga. Kalau ada yang berbuat maksiat, ahlus syaqawah ini pun mengingkari juga, tapi tasyaffiyan fihi, ya, bukan menasihati, bukan dalam rangka nahi mungkar, tapi dengan alasan tasyaffiyan alaihi atau tasyaffiyan fihi, melampiaskan unek-unek, melampiaskan amarah. Memang dasarnya benci lah orang yang bersangkutan, lalu melakukan maksiat, sekalian dimarahin, tasyaffiyan fihi, ngeluarin unek-unek, ya, ngeluarin amarah, melampiaskan emosi. Tasyaffiyan fihi. Wa rubbama salamu alaihi irdah, bahkan tidak jarang juga terkadang merusak kehormatan si pelaku maksiat. Kan kalau kita ingkar terhadap kemaksiatan seseorang, ya cukup mengingkari kemaksiatannya saja, tidak usah merusak kehormatannya. Jangan ada embel-embel, kamu gimana sih? Kamu kan mesantren, kenapa begini kelakuannya? Loh, kenapa ada istilah kamu kan mesantren? Itu kan merusak kehormatan. Cukup aja nasihati, kamu jangan begitu, ini haram, ini mungkar. Cukup begitu. Kenapa ada embel-embel? Kamu kan orang Islam, kamu kan dekat dengan ulama, kok kayak begitu sih? Anak aja mesantren kelakuannya kayak begitu. Nah, ini kan merusak kehormatan. Ada embel-embel begitu tuh. Kalau kita niatnya menasihati, nahi mungkar, ya fokus dengan kemungkarannya saja. Nggak usah lari kemana-mana sampai ngungkit-ngungkit orang tuanya, keluarganya. Istri kamu kan suka ngaji, kelakuan kamu kan masih kayak begitu. Lah, apa urusannya dengan istrinya? Ya, itu Ahlus Syaqawah tuh kayak begitu tuh. Bedanya tipis tuh dengan Ahlus Sa'adah. Secara zahir mungkin sama mengingkari, tapi dalam hati dan niat itu yang membedakan. Kalau ahli Sa'adah itu mendoakan nantinya. Kalau ahli Syaqawah, nah di belakang malah ngomongin. Wah, orang itu kelihatan aja soleh, tahu saya mah belangnya. Nah, itu ahli Syaqawah tuh yang kayak begitu tuh. Orang celaka kayak begitu tuh. Ya. Kira-kira banyak ahli Sa'adah apa ahli Syaqawah nih? Ahli Syaqawah, ya. Kadang-kadang ahli Syaqawahnya berpeci, bersorban. Kadang-kadang berjubah ahli Syaqawahnya. Ternyata kata Imam Ibni Athaillah Sakandari, maka bukan orang yang bahagia, tapi orang yang celaka.
Fal mu'minu, karena orang yang beriman itu mangkana nasihan li akhihi fil khalwah, adalah orang yang selalu mengharapkan kebaikan untuk saudaranya di dalam kesendirian. Ketika ia sedang sendiri, maka ia berharap Allah memberikan kebaikan kepada saudaranya. Itu tipikal orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Satiron lahu fil jalwati, menutup aib di dalam halayak ramai. Ya, biar orang nggak pada tahu nih orang berbuat maksiat, nih orang punya aib, kita tutup nih di halayak ramai, jangan dibukakan. Tapi ketika kita sedang sendiri, kita berharap, ya Allah turunkan kebaikan kepada fulan bin fulan. Itu karakter orang yang beriman itu. Ya, jadi nggak pernah buka aib orang, nggak pernah mencari-cari kesalahan orang. Bahkan ada satu hal yang mengerikan, dan ini sering saya sampaikan ya. Hadis disebut di dalam kitab Dalilul Falihin ya, karangan Al-Imam Ibnu Allan, murid daripada Al-Imam Nawawi. Ada sebuah hadis begini bunyinya: Man ayyara musliman bidambihi lam yamut hatta yara mithlah. Barang siapa yang mengejek seorang muslim karena dosanya, maka ia tidak akan mati sebelum melakukan hal yang sama. Kalau kita membuka aib orang, menjelekkan orang karena perbuatan dosanya, jadi kita ungkit-ungkit dosanya, kita ungkit-ungkit maksiatnya di depan orang lain. Nah, orang yang membuka aib saudaranya itu, menjelekkan saudaranya sendiri dengan menceritakan dosa-dosa saudaranya sendiri, nah itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum melakukan dosa yang sama. Ini mengerikan ya, nauzubillah min dzalik. Maka kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya sebaiknya kita ceritakan ini kepada yang bersangkutan, tapi jika bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka cukup kita munajat kepada Allah agar Allah membuat saudara kita nanti di hari kiamat ridho kepada kita. Ya Allah, kalau saya ceritakan dosa saya kepada dia, bahwa saya dulu pernah menceritakan aibnya, bahwa dulu saya yang telah memfitnah dia, yang menjelek-jelekan dia, nanti bukannya saya dapat maaf, malah semakin bermusuhan saya dengan dia. Maka saya serahkan kepadamu ya Allah, tolong jadikan hamba-Mu itu fulan bin fulan saudara saya yang dulu saya celak, saya maki, saya buka aibnya, jadikan dia nanti di hari kiamat ridho kepada saya ya Allah. Begitu mintanya sama Allah ya. Karena sebetulnya ya kalau kita taubat daripada perbuatan itu kan yang berkaitan dengan hak manusia, harus bicara kepada yang bersangkutan, minta maaf. Cuman kan masalahnya kalau kita terus terang, kira-kira dimaafin apa enggak? Kadang-kadang nih ya, bukan dimaafkan, malah semakin bermusuhan. Karena oh ternyata kamu yang dulu nyebarin hoax tentang saya, ternyata kamu ya orangnya yang dulu minta saya kira siapa, ternyata kamu ya. Nah itu kan bukan yang memaafkan, malah semakin parah nanti. Ya begitu. Ya mantap, udah kita munajat kepada Allah, ya banyak-banyak menangis agar nanti di hari kiamat ia ridho kepada kita, begitu ya. Ya, sering-sering beristighfar kepada Allah untuk orang yang bersangkutan. Sebagaimana pesan Nabi SAW ya kepada Siti Aisyah ya sebelum tidur, kata Kangjeng Rasul, wahai Aisyah, jangan dulu tidur sebelum melakukan beberapa hal. Yang pertama ya sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan dulu tidur sebelum mendapatkan syafaat di hari kiamat dari seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, jangan dulu tidur sebelum seluruh umat Islam ridho dan memaafkanmu. Yang keempat, jangan dulu tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Nah, setelah Nabi berpesan begitu kepada Siti Aisyah, Nabi sholat. Ternyata Siti Aisyah nangis. Setelah Nabi sholat, Nabi nanya, kenapa kamu nangis? Kata Aisyah, siapa yang sanggup melakukan 4 perintah tersebut di waktu yang singkat? Haji dan umroh berapa lama sih? Baca Quran berapa lama? Ini sebelum tidur harus melakukan yang 4 dulu itu. Berarti kalau belum melakukan yang 4, jangan dulu tidur. Udah kapan tidurnya? Maka Siti Aisyah nangis. Nabi malah senyum. Kata Nabi, wahai Aisyah,
apabila kamu sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka itu sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Tuh. Yang kedua, jika kamu bersolawat kepada seluruh Nabi dan Rasul, maka kamu akan mendapat syafaat dari mereka di hari kiamat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Yang ketiga, jika kamu beristighfar kepada Allah untuk muslim dan muslimat, maka mereka telah ridho kepada kamu dan mendoakan kamu, seraya mengucapkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat atau lil muslimin wal muslimat. Yang keempat, jika kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi kira-kira 4 hal itu bisa dilakukan sebelum tidur apa enggak? Bisa. Akhirnya Siti Aisyah tersenyum. Ternyata yang ia bayangkan itu berat, padahal sangat ringan. Kenapa ringan? Karena sudah tahu ilmunya. Ketika belum tahu ilmunya, bingung. Gimana saya tidur? 4 hal ini kan lama ngerjainnya. Ternyata kata Nabi, dengan 4 hal tadi, Al-Ikhlas 3 kali, sholawat kepada Nabi dan Rasul, baca istighfar kepada muslimin muslimat, dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu pahalanya sama dengan menghatamkan Quran, mendapat syafaat dari Nabi dan Rasul, sama dengan apa? Mendapatkan ridho daripada seluruh muslim muslimat. Yang keempat adalah sama dengan haji dan umrah. Subhanallah. Ini jangan ditinggalkan setiap malam nih. Kalau kita mau tidur baca dulu itu, ya. Ini mau tidur saya pegang HP, ya. Sampai pegang HP, sampai ketiduran HP di tangan. Ada tuh yang kayak begitu, ada? Banyak. Kenapa? Pengalaman. Wa ahlus syaqawati bil aksi. Nah, sedangkan orang yang celaka itu sebaliknya. Orang yang beriman itu dalam kesendiriannya dia akan mendoakan saudaranya yang berbuat maksiat. Ketika di depan orang, ia akan tutup aib saudaranya. Sedangkan ahli syaqawah itu sebaliknya. Di depan orang dia akan buka aib saudaranya, di belakang nggak didoain. Ya. Idza ra'au insanan, apabila ahli syaqawah melihat seorang manusia ala maksiatin, berbuat maksiat, aghlaqu alaihil bab, maka mereka akan menutup pintu rapat-rapat untuknya. Nggak ada dikasih kesempatan lagi, udah. Wa faddahuhu fiha, dan mereka permalukan si pelaku maksiat itu dengan kemaksiatannya. Itu ahli syaqawah tuh. Fahaula ila tanawwaru basairuhum, mereka ahli syaqawah tidak bersinar mata hatinya. Wa hum indallahi mub'adun, dan mereka dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli syaqawah. Kan banyak sekarang ya, ketika ada yang berbuat salah lalu langsung nggak dikasih kesempatan sama sekali. Karena kamu sudah berbuat salah, pokoknya nggak ada toleransi, tak ada maaf, tidak ada kata apa menyesal. Tertutup pintu, ya, nggak ada permintaan maaf, nggak ada penyesalan. Pokoknya saya udah kecewa sama kamu, nggak ada kata maaf lagi. Wah, itu ahli syaqawah. Ya, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang hamba Allah, ya. Ada seorang hamba Allah yang berbuat maksiat lalu datang kepada salah seorang nabi. Ia mengutarakan dosa-dosanya, kesalahannya kepada sang nabi. Saya berbuat ini, berbuat itu. Lalu kata sang nabi, pergi kamu dari hadapan saya. Saya takut turun api dari langit membakar kita bersama. Pergi kamu sana. Diusir. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk datang kepada sang nabi. Kata Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada dia, kenapa engkau kecewakan hambaku yang sudah tulus ingin kembali kepadaku. Akhirnya ditegur sama Jibril tuh sang nabi.
Maka Nabi itu pun menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dicari hamba Allah yang penuh dosa itu, kemudian dibimbing agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kasih kesempatan dong bagi orang yang memang betul-betul mau tobat. Begitu. Ada orang yang subhanallah fanatiknya kelebihan, over. Ada orang bertato azan, oh diomongin, emang gak ada yang lain? Kok yang bertato sih yang azan? Masih mending yang bertato azan daripada yang tidak bertato tidak sholat. Benar nggak? Yang bertato azan berarti dia tobat. Iya tobat, nggak mungkin dong kalau bertato azan nggak tobat. Ngapain ya azan kalau nggak tobat ya? Berarti ketika dia azan berarti dia tobat. Kasih kesempatan dong, kasih kesempatan. Ya, kalau benar-benar ingin kembali kepada Allah, jangan kayak ahli syaqawa. Kalau ada orang yang berbuat maksiat langsung tertutup pintu, nggak ada kata maaf, nggak ada kata penyesuaian. Jangan begitu kita. Maka beberapa pekan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan, kita benci sama pelaku maksiat itu bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya, kelakuannya. Bukti bahwa kita benci kepada sifat dan kelakuannya adalah ketika orang tersebut sadar dan kembali, maka kebencian itu hilang dalam hati kita. Nah, namun sebaliknya, apabila si pelaku maksiat itu tobat, sadar kembali, kita tetap benci, berarti dari dulu kita nggak benci terhadap kelakuannya, kita benci sama orangnya. Kalau benci sama orang, ya mau baik mau jelek tetap benci. Maka dikatakan dalam sebuah syair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau sudah senang apapun yang dilakukan maka dinilai bagus. Tapi kalau udah benci, sebaik apapun kelakuannya tetap dinilai jelek. Kalau udah seneng, jangankan yang bagus-bagus, yang jelek aja dibagusin. Namanya juga seneng. Sama anak seneng nggak? Sama anak cinta nggak? Cinta. Ibu lagi makan, enak lagi makan nih, masya Allah. Tiba-tiba anak berak-bek aja, berak. Nah, anaknya masih kecil, umur 1,5 tahun. Tuh kira-kira makan dilanjutin apa ditunda? Nyebokin anak dulu. Nyebokin anak dulu. Ngomongnya juga bukan sedap katanya. Kenapa? Cinta sama anak. Benar nggak? Nah, lagi enak makan, suami berak. Nah kira-kira nih sedap apa? Gimana tuh ngomongnya tuh? Empek. Itu orang kalau udah senang gitu ya kan, yang buruk aja baik kalau udah senang. Tapi kalau udah benci, ya Allah, jangankan yang jelek, yang buruk aja dianggap jelek. Bener nggak? Kalau udah kalau udah benci, yang baik aja dianggap jelek. Emang saya ngomong apa gitu? Oh, ngetes, saya mau ngetes. Kira-kira ngantuk apa enggak nih? Alhamdulillah ya enggak ngantuk. Ya, berarti sadar ya. Kadang saya ngejebak begitu, ngejebak. Kalau pada diam berarti pada ngantuk nih. Kalau protes berarti ngeh gitu, sadar gitu ya. Bisa aja ngelesnya katanya. Jadi begitu, kalau udah benci, jangankan yang bagus, yang jelek aja kebalik gitu. Jangan bengong, kebalik gitu. Kalau udah benci, jangankan yang jelek. Kalau udah benci, jangankan yang jelek, yang bagus aja dianggap jelek, begitu. Ya. Nah, itu cara supaya membuat audien tidak ngantuk begitu. Banyak caranya sih. Jadi begitu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Wa idza aratta, nah ini subhanallah, ini ilmu psikologis ini ya.
luar biasa. Makanya para ulama itu meskipun mereka nggak gelar S1, nggak ngambil jurusan ilmu psikologi segala macam, mereka bisa menilai orang itu dari segi gestur mukanya, gestur tangannya, ya begitu. Dari segi perilakunya bisa ketahuan. Ya, bahkan saya ada punya kitab tentang ilmu firasat. Ilmu firasat. Orang itu kalau hidungnya kayak begitu, matanya kayak begini, bibirnya berbentuk seperti itu, biasanya orangnya kayak begitu. Orang itu kalau tangannya kayak begini, kakinya kayak begitu, tingginya begini, maka biasanya orangnya kayak begitu. Itu biasanya benar itu. Dari fisik itu ketahuan karakter orang itu. Ini bukan tebak-tebakan ramalan, ilmu firasat. Ilmu firasat diambil dari kebiasaan. Kebanyakan yang kayak begitu biasanya begini. Kebanyakan yang kayak begini biasanya begitu, ya. Baik. Wa idza aradta, jika kamu ingin antahtabiro, menguji akal rajuli, akal seseorang. Ini kira-kira akalnya nih sempurna apa kurang sempurna nih, bagus apa enggak nih. Fandur ilaihi, maka perhatikan dia. Iza zakarta lahu syakhsan, jika kamu menyebut seseorang di hadapannya. Fa in wajadtahu, jika kamu menemukan ia, yatupu ala mahmali su'in, berbicara tentang keburukan-keburukannya, hatta yakula, hingga ia berkata, khilna minhu dalik, aku menduga ia melakukan itu. Fa'ala kada wa kada, ia telah melakukan ini dan itu. Fa'lam, maka ketahuilah, anna batinahu kharabun, bahwa hatinya itu rusak. Walaysa lahu ma'rifatun, dan ia tidak memiliki ma'rifat sama sekali. Kita pengen tahu nih, ini orang hatinya busuk apa kagak nih? Ini orang akalnya benar apa enggak nih? Meskipun S1, S2, S3, bahkan di atas S3 apa? Hah? Es doger, enak nih kalau es doger nih ya, panas-panas begini ya. Sebutin ngaran seseorang, nama seseorang di depannya. Kalau orang tersebut responnya langsung merespon buruk, dia mah kayak begitu orangnya. Disebutin keburukannya begini. Wah, ini orang nih berarti hatinya rusak. Ini orang akalnya nggak sempurna. Ini orang nggak bermakrifat sama sekali kepada Allah. Bisa ini kita tahu nih tentang hati seseorang itu. Sebutin aja nama seseorang. Ya misalnya nih lagi ngumpul begini, sebutin nama Pak Haji Romli. Nah kalau ada yang merespon, dia maka begitu orangnya kayak begini. Keburukan yang disebutin, nah berarti ini orang tersebut yang menceritakan keburukan itu adalah memiliki hati yang kharab, hati yang rusak. Siapapun itu, entah dia orang awam, haji, ustadz, kiai, orang biasa, pejabat, rakyat, berarti hatinya kharab, rusak. Kharab, rusak. Wa idza ra'aitahu yazkuruhu bi khairin, tapi jika kamu mendapatinya nyebutin kebaikan. Au yazkuru lahu ma yusafu bi dzammi, atau menyebut sifat-sifat yang tercela. Wa yahmiluhu ala mahmalis hasanin, tapi ia berhusnudzon. Wa yaqulu, seraya berkata, la'allahu saha, mungkin orang itu lupa. Aw lahu udrun, atau dia punya uzur. Aw ma asbah dzalik, atau seperti itu. Fa'lam, maka ketahuilah, anna batinahu ma'murun, bahwa hatinya itu tenang dan bersih. Kita sebutin nama orang depan dia, maka disebutin kebaikan. Itu orang baik, itu masya Allah, tuh rajin ngaji, rajin sholatnya, masya Allah, sama keluarganya baik, sama tetangga juga peduli, orangnya ringan tangan, mudah memberi, enak diajak gotong royongnya, jiwa sosialnya tinggi. Tapi kadang-kadang dia nggak kelihatan sih sholat Jumatnya. Mungkin dia sakit. Tuh nyebutin keburukan, tapi diarahkan kepada husnudzon. Nah, jadi bukan sama sekali nggak nyebutin keburukan, kadang nyebutin keburukan tapi diarahkan kepada husnudzon.
Kadang-kadang nggak kelihatan ya dia ngaji, oh mungkin belum pulang kali, lagi kerja. Oh kadang-kadang nggak kelihatan di masjid soal Jumat, oh mungkin Jumatannya di luar kali, dia lagi ke pasar atau lagi kemana. Begitu. Tapi kemarin dia kok nggak kelihatan bayar zakat di sini ya? Oh mungkin bayar zakatnya di kampungnya. Tuh diarahkan kepada yang lain, kepada yang baik begitu. Ada husnudzon, dugaan baik kepada orang yang berbuat kesalahan tersebut. Nah orang yang ketika merespon nama seseorang yang disebut di hadapannya dengan menyebut kebaikan atau menyebut sifat yang buruk tapi diarahkan kepada husnudzon, kemungkinan yang bisa terjadi, maka ketahuilah orang itu memiliki hati yang bersih dan tenang. Ini kita bisa nilai orang sekarang nih. Kan jangankan kita berhadapan dengan wali, kita membelakangi wali tahu isi hati kita. Tapi kalau kita sesama kita yang bukan wali, kita nggak tahu hati manusia, tapi kita bisa tahu dengan cirinya. Sebutin nama seseorang di hadapan dia, apa responnya? Ya, tapi kita jangan tiap ketemu orang laju, saya coba nih, saya uji nih. Jangan, nanti kita malah jadi tim penguji nanti. Ya, cukup dalam situasi spontanitas saja itu mah. Ya, jadi kita ngomong kayak begini, kita nyebutin nama seseorang misalnya Fulan bin Fulan, ada yang merespon, itu orang baik itu Masya Allah. Tapi kadang-kadang suka nggak ikut gotong royong, dia mah susah. Oh mungkin lagi sakit kali ya, cuma dia nggak cerita aja sakitnya apa. Nah itu kan menyebutkan sifat yang tidak baik ya, tercela. Tapi kan diarahkan kepada hal yang bisa terjadi, yang mungkin bisa mentoleransi kita, dia tidak berbuat seperti itu. Karena ia mungkin sakit atau mungkin lupa, begitu. Subhanallah, mungkin banyak pikiran, mungkin nggak konsentrasi, atau mungkin lagi dimarahin sama istrinya, mungkin begitu ya. Bisa aja. Ya, iya begitu. Nggak boleh keluar sama istrinya, begitu. Subhanallah ya. Fa innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, ya'malu ala salamati irdi akhihil muslimi, itu akan selalu berperilaku menyelamatkan kehormatan saudaranya secara muslim, sesama muslim. Jadi orang yang beriman, ucapan dia, perilaku dia, sikap dia itu akan selalu dilakukan demi menjaga kehormatan saudaranya. Itu sikap orang yang beriman itu. Jangan sampai ucapannya, perilakunya, akhlaknya merusak kehormatan sesama saudaranya yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu mahal ini ya. Ini kalau kita harus kuliah, mungkin di bangku kuliah pun nggak ketemu nih ilmu seperti ini nih ya. Cara mengetahui hati orang. Jangan orang lah, kita sendiri aja. Kalau ada seseorang nyebutin nama orang lain di depan kita, apa nih respon saya nih, kita nih. Kalau kita langsung, oh dia mah orang lain nggak pada tahu, kelihatannya emang soleh. Saya nih tahu dalamannya nih. Saguling sabantal jeung aing baheula. Waduh. Ih nyaho ieu baheula kos kumata jelema tah. Nanti ini hati saya buruk ini, hati saya busuk ini. Dan Masya Allah ya, ada satu kejadian, naudzubillah ya, semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kejadian, sore seseorang datang ke rumah saya. Ya, orang sudah meninggal dunia ya. Lalu dia menceritakan keburukan dua tokoh, satu tokoh masyarakat, bukan ulama tapi ditokohkan, disepuhkan. Yang kedua ustaz, wah diceritakan kejelekannya, wah dia begini, saya nggak suka. Masya Allah, apa yang terjadi? Belum sempat minta maaf, besok hari meninggal mendadak. Nah, saya mewakili, saya kan nggak diminta, tapi saya mewakili almarhum untuk minta maaf kepada yang dia jelekan kemarin itu. Saya bilang, Mbak Haji, maafin ya si almarhum ini kemarin, Masya Allah ngomong depan saya begini. Lah, gimana lagi, udah mati juga orangnya katanya. Begitu. Maka ya, semoga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati, ngeri, jangan udah kita cukup dengan dosa yang ada ini, Masya Allah, jangan ditambah dosa yang membuka aib orang begitu ya.
Ya, kadang-kadang ini di rumah nih suami istri juga sama tuh. Ya, bukan cuma sesama teman, sama istri juga sama. Kita di rumah sama istri ngobrol, ngomongin keburukan orang, sama itu juga jangan. Langsung kita respon, udah mah jangan diomongin lah, ketawa-tawa aja udah, doain biar dia sifatnya berubah, biar dapat hidayah. Udah begitu. Ya. Kata istri, enggak begitu, dia memang orangnya kayak begitu, pokoknya kalau memang kesal saya sama dia, pokoknya mah. Akhirnya istri nyorot begitu kan, nggak berhenti ya. Insyaallah ahlus syaqawah dan ahlus sa'adah, semoga kita bisa menjadi ahli sa'adah, amin ya rabbal alamin. Hakikatu tulil umri. Nah, beranjak kepada pasal berikutnya, hakikat panjang umur. Nah, ini siapa sih yang umurnya panjang tuh? Apakah yang 100 tahun? Apakah yang 200 tahun? Siapa sih yang sebenar-benarnya berumur panjang itu? Hakikat panjang umur. Man qaraba, barang siapa yang sudah dekat faragu umrihi, habis usianya. Ya, artinya mau apa? Mendekati kematian. Ya, kalau kita menguji kepada usia Rasulullah, ya sekitar 63 tahunan lah, atau antara 60-70 ya, yang sudah mendekati usia itu tuh. Ya. Yang sekarang sudah 50 lebih tuh, mendekati 60, sudah mendekati kan begitu ya. Atau yang sakit parah itu kan sudah mendekati itu. Barang siapa yang sudah dekat habis umurnya, sudah dekat ajalnya, wa yuridu ayastadrika ma fatahu, dan ia ingin ya ayastadrika ma fatahu, memperbaiki usia yang hilang selama ini tanpa melakukan kebaikan. Sekarang usia sudah 65 tahun, udah 50 tahun. 50 tahun ke belakang itu dipakai nggak ada faedahnya. Tapi dia ingin mengembalikan usia itu tuh. Bagaimana caranya ini? Kalau secara zahir kan nggak bisa. Jangankan usia, 1 detik yang tadi sudah lewat nggak bisa kita ulang kembali. Ya. Tapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan apa yang sudah hilang begitu saja itu? Kebaikan yang tidak pernah kita lakukan di masa-masa yang kemarin yang lalu. Bagaimana caranya? Fal yazkur bil azkaril jami'ati, maka hendaklah berzikir dengan zikir-zikir yang jami'ah, zikir yang menghimpun kepada semua kebaikan. Jadi zikir yang bacaannya ringan tapi pahalanya banyak begitu. Banyakin zikir ya. Jadi umur yang kemarin-kemarin sudah kita lewatkan gak ada faedahnya, itu kan sia-sia. Tapi kita ingin mengulang kembali kebaikan itu. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir dengan zikir yang jami'ah, zikir yang menghimpun kepada semua kebaikan. Nah, di antara zikir yang jami'ah ini ya disebutkan oleh Sayyid Abi Bakar Syato Ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Azkiya adalah dengan membaca Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif, susunan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini wirid dan zikir dari Kangjeng Rasul, cuman disusunnya oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau punya susunan wirid selain Ratibul Haddad, di antaranya Al-Wirdul Latif. Itu yang punya kitab Khulasah Madad, ada ya Khulasah Madad, di situ ada tuh Al-Wirdul Latif, itu dibaca pagi dan sore. Pagi dan sore. Ada keterangan di bawahnya, kalau pagi pakainya asbahtu, kalau sore amsaitu. Tinggal dipraktekkan saja. Ya, bagi yang mau mengamalkan ya, saya ijazahkan, ajaztukum. Ya, jawab qabil tuh itu. Ajaztukum. Nah, jadi yang mau mengamalkan silakan. Namanya Al-Wirdul Latif ya. Ada dalam kitab Khulasah Madad, itu bacanya pagi dan sore. Pagi setelah subuh, sore menjelang maghrib atau habis asar. Itu termasuk zikir yang jami'ah, zikir yang menghimpun kepada semua kebaikan.
Hah? Panjang. Sekitar 15 menit. Ya, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika Rabbi ayyadurun 3 kali. Dilanjut ayat afahasimtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'anallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fa subhanallahi tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyi wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Terus baca law anzalna hadzal qur'ana dan seterusnya, kurang lebih kalau cepat bacanya 10 menit, kalau lambat 15 menit begitu. Itu namanya al-wirdul latif, wiridan yang ringan. Kenapa sih ringan? Bacaannya pendek, kalau sudah hafal udah lancar, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Itu kalau dikupas per zikir itu, per itu pahalanya banyak sekali. Itulah diantara yang dimaksud azkarul jami'ah. Ini kita ingin meraih kembali nih kebaikan yang dulu kita tinggalkan di masa-masa muda, masa-masa remaja, masa-masa menjelang tua kemarin. Kalau sekarang menjelang tua apa sudah tua nih? Hah? Menjelang tua. Udah tua kali. Yang menjelang tua itu dari 30 sampai 40. Kalau 40 ke sono itu tua namanya. Kalau saya nih baru menjelang tua, karena belum 40, menjelang tua. Kalau bapak-bapak sekalian remaja apa sudah tua? Remaja. Tapi nanti ada di sini sindiran. Jangan kesinggung ya, ada di sini nih sindiran ini. Fa innahu, karena sesungguhnya idza fa'ala dzalik, jika ia melakukan itu, apa maksudnya? Berzikir kepada Allah dengan zikir yang jami'ah. Sarul umrul qasiru tawilan, maka umur yang pendek jadi panjang. Inilah hakikat panjang umur, Pak. Jadi hakikat panjang umur itu bukan umur yang 60, 70, 100, bukan. Hakikat panjang umur itu orang yang umurnya dipakai ibadah oleh Allah, banyak zikir kepada Allah, meskipun usianya pendek tapi hakikatnya panjang. Itulah hakikat panjang umur. Berarti selama ini kita berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, artinya adalah ya Allah berkahi usia saya. Kalau umur kan sudah ada jatahnya, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang, udah segitu patokannya, takarannya. Cuman umur yang segitu itu kita pengen seolah-olah panjang. Bagaimana caranya? Berkah. Seperti apa? Pakai ibadah, diisi dengan zikir. Zikir yang dibaca adalah azkar jami'ah. Nah, di sini contoh ada nih, kaqauli, seperti mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu dalam Widul Latif ada nih kalimat ini nih. Salah satunya nih. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah adada subhanallah adada ma fis sama, subhanallah adada ma fil ar, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, dan seterusnya. Subhanallah adada ma fis sama, sebanyak apa yang ada di langit. Subhanallah adada ma fil ar, subhanallah sebanyak apa yang ada di bumi. Subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah sebanyak apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah adada ma huwa khaliq, sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi baca subhanallahnya sekali, cuman kita nyebutin sebanyak makhluk Allah. Makhluk Allah ada berapa? Nggak kehitung, yang tahu cuman Allah. Berarti kita baca subhanallahnya sekali sebanding dengan banyaknya makhluk Allah. Itu namanya dzikir jami'ah, pendek tapi mencakup kepada semua kebaikan.
Wa kadzalika, nah begitu juga manfaatahu kasratus syiyami wal qiyam, orang yang banyak ketinggalan puasa dan tahajud. Maksudnya puasa sunnah dan tahajud ya. Kalau puasa wajib kan qada ya. Ini puasa sunnah, enggak pernah Senin Kemis, enggak pernah puasa Rajab, enggak pernah puasa Sya'ban, enggak pernah puasa Dzulhijjah, enggak pernah puasa bulan Muharram, enggak pernah puasa bulan Syawal, kagak pernah tahajud, boro-boro salat witir. Komo eta mah salat witir mah. Ya. Lah terus bagaimana? Pengen tuh mengembalikan kebaikan yang terlewatkan, ayyusgila nafsahu bisalati ala Rasulillah, hendak aliyah menyibukkan diri dengan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin tuh. Jadi dua tuh solusinya. Satu, banyakin zikir dengan azkar jami'ah. Yang kedua, banyakin sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demi mengembalikan kebaikan yang kita tinggalkan begitu. Tapi catat, masuk kebaikan di situ apa? Amal-amal sunnah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau yang wajib kan nggak bisa begitu, harus qada kalau wajib mah. Dulu nggak pernah sholat fardu, sekarang ya nggak bisa ditutup cuma dengan zikir dan sholawat, qada, nyicil qadonya, ya. Kalau dulu nggak pernah puasa Ramadan, sekarang tobat, ya qada, nyicil aja, begitu ya. Tidak bisa itu diganti dengan banyak zikir dan sholawat. Ini yang ibadah-ibadah sunnah yang kita lalaikan dulu ya, yang nggak pernah kita pedulikan begitu, nggak pernah hadir majelis ilmu, nggak pernah ini itu. Udah sekarang kita pengen nih mengembalikan keberkahan yang dulu kita tinggalkan, kebaikan yang dulu kita lewatkan. Maka solusinya dua. Satu, dengan berzikir dengan zikir jami'ah. Yang kedua, banyak-banyak sholawat. Fa innaka law fa'alta, karena sesungguhnya jika kamu mengerjakan fi jami'i umrika kulla ta'atin, seluruh usiamu ya di dalam ketaatan. Jika kamu mengerjakan seluruh usiamu, di dalam seluruh usiamu semua ketaatan. Summa sallallahu alaika sholatan wahidatan, lalu Allah memberikan satu rahmat kepadamu. Rajahatil kasolatul wahidatu ala kulli ma amil tahu fi umrika kullihi min jami' taati, niscaya rahmat Allah yang satu itu lebih unggul daripada seluruh ketaatan yang kamu lakukan sepanjang usiamu. Li'annaka tusolli ala qadri wus'ika, karena kamu bersolawat sesuai dengan kemampuan kamu. Wa huwa yusolli ala hasabi rububiyatihi, sedangkan ia memberikan rahmat kepadamu sesuai dengan sifat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya nih kita dikasih umur sama Allah, siang malam kita pakai ibadah itu ya, lalu kita dikasih rahmat satu oleh Allah, maka rahmat Allah yang satu ini mengalahkan seluruh ketaatan kita yang kita lakukan sepanjang umur kita. Kenapa? Karena rahmatnya Allah kasih kepada kita itu diberikan sesuai dengan sifat ketuhanan Allah. Yang namanya sifat kesempurnaan Allah kan nggak ada batasnya. Sedangkan ibadah kita, ya meskipun banyak kan ada batasnya juga. Begitu. Hada idza kanat sholatan wahidatan, ini kalau cuma satu rahmat. Fakaifa idza shalla 'alaika 'ashran bikulli sholatin, bagaimana jika Allah memberikan 10 rahmat dengan setiap satu sholawat yang kamu baca. Makanya ini dikembalikan kepada sholawat tadi. Kita baca sholawat sekali, Allah ngasih 10 rahmat sama kita. Jangankan 10 rahmat Pak, satu rahmat sudah cukup untuk menyelamatkan kita dunia akhirat, apalagi dikasih 10 rahmat. Pengen dapat rahmat yang banyak, banyakin baca sholawat. 100 kita baca sholawat, berapa banyak kita banyak rahmat dari Allah? 1000 kita baca sholawat, dikasih 10.000 rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan 10.000, satu saja sebetulnya cukup, apalagi 10.000, apalagi banyak ya. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jaa bil hadits syarif, sebagaimana telah datang di dalam hadis yang sahih, fama ahsanal 'aisha, betapa sangat baiknya kehidupan ini.
idza ata'tallaha fihi, jika kamu taat kepada Allah dalam kehidupan itu, bidzikrillah taala, dengan zikir kepada Allah, awis salati ala Rasulillah, atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Betapa sangat indahnya kehidupan ini kalau kita gunakan kehidupan ini untuk zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Wa yurwa, dan diriwayatkan, annahuma min saydin yusad, bahwasanya tidak ada seorang hewan yang diburu, tidak ada satupun hewan yang diburu, wala syajaratin tuqta'u, dan tidak ada satupun pohon yang ditebang, illa bi ghaflatiha an dzikrillah, kecuali karena mereka lupa zikir, lupa ingat kepada Allah. Kalau ada hewan ditangkap oleh pemburu, kalau ada nyamuk mati oleh baygon, kalau ada pohon ditebang, rumput dipotong, maka camkan pohon dan hewan serta tumbuhan yang tadi, mereka sedang lalai dari mengingat Allah. Kan ada tuh kadang-kadang nyamuk satu nggak dapat kita nih, nggak dapat. Berarti ini nyamuk berzikir terus kepada Allah. Ketika nyamuk itu dapat plek mati, ini nyamuk berarti sedang lalai, sedang tidak berzikir, sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita disamakan dengan hewan dan tumbuhan, banyak mati manusia. Kenapa? Manusia sering lupa. Kita ingat aja lagi ngaji, pulang ngaji mah lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Untung Allah tidak menyamakan manusia dengan hewan dan tumbuhan. Kalau disamakan, kayaknya manusia pada mati semua. Ya. Tuh, kadang-kadang mancing nih, nggak dapat ikan. Paling ikannya banyak tuh. Berarti ikannya sedang berzikir. Diilustrasikan oleh Imam Ibnu Athaillah, li'anna sariqa. Nah, perhatikan, seorang pencuri itu la yasriku baitan, ia tidak akan pernah mencuri barang-barang di suatu rumah, wa ahlu ayqadun, jika penghuni rumahnya tidak tertidur, terbangun. Bal ala ghaflatin naumin, pencuri hanya akan masuk ke dalam rumah jika penghuninya sedang lalai atau tidur. Begitu. Setan itu hanya akan menguasai hamba-hamba yang lupa kepada Allah. Tapi hamba yang ingat dan zikir kepada Allah, setan nggak bisa. Lah kenapa? Karena setan bagaikan pencuri. Yang namanya pencuri masuk rumah kalau si pemilik rumahnya lagi tidur atau sedang lalai. Kalau penghuni rumahnya terjaga, waspada, pencuri nggak bakal masuk. Setan juga sama. Loh, tapi ada kok yang nekat katanya masuk aja. Orang punya rumahnya masih pada bangun, waspada, tapi nekat masuk. Itu bukan pencuri, namanya rampok. Rampok itu adalah nafsu kita. Kitanya dzikir, kita waspada, tetap nafsu mah bisa melawan kita. Maka kita lawan nafsu dengan cara apa? Bukan. Lawan nafsu dengan cara apa? Mesti ingat, jangan diikuti keinginannya. Itu cara lawan nafsu. Bukan dengan cara dzikir. Nggak mempan dengan cara dzikir nafsu itu. Harus dengan cara jangan diikuti. Kata nafsu nih, udah makannya sepiring aja, jangan diikuti 2 piring makannya. Benar kan? Makanya kalau ada orang yang makannya gembol sampai nambah 2 piring, jangan buruk sangka ini rakus gembol. Bukan, dia mungkin sedang melawan nafsunya. Kata nafsunya sepiring aja cukup, dilawan nama dia, enggak 2 piring saya. Itu lagi melawan nafsu namanya. Ya. Al-musara'atu fi tahsiliz zat. Nah, ini sudah 1 jam ya, pas 9:30 ini. Nah, ini dalam pasal berikutnya nanti akan disebutkan nih, yang saya bilang tadi ada sindiran itu. Ada orang yang umurnya panjang tapi hakikatnya dia masih bayi.
Ada orang yang sudah tua tapi hakikatnya masih anak-anak. Ada di sini. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan. Sudah tua, udah sepuh, tapi hakikatnya dia masih anak-anak, masih bayi. Nah ini kira-kira kita masuk yang mana nih? Yang tua-tua beneran apa tua kayak anak-anak? Jangan dulu jawab ya, karena belum kita kaji babnya ini ya. Insyaallah ya. Cukup 2 pasal malam ini. Pasal yang pertama tentang ahli sa'adah dan ahli syaqawah, yang kedua hakikat panjang umur ya. Ya sekarang kita paham nih, minta panjang umur bukan minta umur ditambah, tapi minta supaya umurnya barokah. Gitu, barokah. Al-musara'atu fi tahsilil zat wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa ngamalin ya, bisa ngamalin.